salam tu tak panado. Rapun Yesus parang ehon sasude ulaon mi. Pos roham Tuhan tamang alehon rohana imbarui. Jemaat yang terkasih, kita bertemu kembali dalam renungan HKBP Sola Gracia Kayumas untuk hari Sabtu tanggal 29 Maret 2025. Sebelum kita mendengarkannya, mari kita bersatu di dalam doa. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita di hari yang baru ini tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, kalau orang berbuat baik kepada kita dan kita balas dengan kebaikan, itu hal yang biasa. Kalau orang melakukan yang tidak baik kepada kita, tetapi kita membalasnya dengan kebaikan, ini baru luar biasa. Ini merupakan suatu ungkapan bahwa ketika orang lain memikirkan agar kita celaka, atau ketika para musuh kita tidak mengkehendaki adanya kehidupan dalam diri kita, nats ini mengajak kita agar kita tidak membalaskan yang jahat dengan yang jahat, tetapi sembuhkanlah yang jahat dengan kebaikan. Banyak hal di dunia ini sesuai dengan 1 Tesalonika, suratnya Paulus kepada jemaat pada waktu itu, yang menekankan bagaimana iman seorang Kristen yang sedang diburu karena mempertahankan imannya, sehingga mereka tidak hidup layak sepertinya orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya, orang-orang yang beragama pada waktu itu. Banyak hal yang mereka temui, bahwa ketika mereka mempertahankan iman mereka, mereka akan diburu, mereka akan dibuat untuk merasakan kejahatan, agar orang-orang yang percaya ini musnah, bahkan hilang di tengah-tengah kehidupan saat itu. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih, tetapi Paulus mengajak jemaat Tesalonika agar menjadi penyembuh atas kejahatan orang-orang yang ada di sekitarnya, orang-orang yang tidak ingin mendengarkan, atau orang-orang yang tidak ingin agar kabar baik tentang Kristus, tentang kehidupan Kristus itu semakin menjalar. Inilah yang membuat Paulus menekankan kepada jemaat Tesalonik agar menyembuhkan para penjahat atau menyembuhkan orang yang berbuat jahat kepada kita adalah dengan menaburkan kebaikan. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, memang ini bukan hal yang mudah. Bagaimana bisa kita berbuat yang baik kepada orang yang jahat kepada kita? Bahkan sebagai sisi kemanusiaan kita sering sekali menolak untuk melakukan kebaikan. Tetapi ditekankan sekali lagi melalui nats kita hari ini, bagaimana menyembuhkan orang-orang jahat adalah dengan cara berbuat baik kepada mereka. Ini menjadi tamparan yang sangat keras kepada mereka yang mengerti bahwa perbuatan jahat itu adalah perbuatan yang sia-sia. Setiap yang ditabur akan dituai. Setiap orang jahat juga akan merasakan kejahatannya pada waktunya. Sehingga kita diajak untuk tetap berbuat baik agar kebaikan menghampiri kita. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih, mari kita melakukan kebaikan secara terus-menerus walaupun dunia jahat kepada kita. Mari kita menjadi penyembuh. Mari kita mengabarkan tentang Kristus, bahwa Dia memberikan kasih-Nya dengan cara cuma-cuma
agar kita mampu mengasihi Dia dan mengasihi sesama kita. Ini bukan perbuatan yang bisa dilakukan dengan cepat. Ini bukan perbuatan yang bisa langsung kita hidupi, tetapi kita diajak sekali lagi agar kita mampu bersukacita dengan menunjukkan kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Mari menjadi penyembuh, mari menaburkan kebaikan, karena apa yang kau tabur, itulah yang akan kau tuai. Amin, kita berdoa. Segala puji syukur kami haturkan kehadapan-Mu Tuhan, untuk berkat yang kau berikan, nafas kehidupan, bahkan penyertaan Tuhan dalam malam hari sampai kepada pagi ini. Sungguh luar biasa berkat-Mu Tuhan. Oleh karena itu kami puji Engkau dengan segala kerendahan hati kami, agar hanya nama-Mu lah yang ditinggikan. Kami telah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana kami diajak untuk melakukan kebaikan walaupun dunia jahat. Bagaimana kami menjadi penyembuh walaupun kami dilukai. Oleh karena itu Tuhan, berikan Roh Kudus-Mu ada dan hadir dalam hati kami, agar hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Ini bukan hal yang mudah yang boleh kami lakukan, tapi ajarkan kami terus dan terus Tuhan, agar nama-Mu dapat kami muliakan dengan cara menjadi penyembuh, dengan menaburkan kebaikan, karena Allah ada di dalam hati kami. Tuhan, sertai kami di sepanjang kehidupan kami. Lindungi kami Tuhan, jauhkan kami dari segala mara bahaya, dan Tuhan membuka jalan agar kami memperoleh rezeki yang layak dan benar di hadapan-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.